Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kuliah online ketiga untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Di pertemuan pertama kemarin kita udah bahas terkait Big Annotation and Time Complexity. Di pertemuan kedua kita bahas terkait relasi rekursif ya, dan penyelesaiannya dengan menggunakan Master Theorem. Untuk minggu ini kita akan bahas materi baru, yaitu teknik Divide and Conquer. Tapi sebelum kita bahas lebih detail terkait teknik ini, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa sih yang bisa menjadi aspek suatu algoritma itu dikatakan baik, atau aspek pada algoritma itu ada apa aja gitu. Nah, sebenarnya dalam suatu algoritma itu ada dua aspek, dari sisi analisisnya dan juga dari sisi desainnya. Ketika kita menganalisis suatu algoritma, kita akan mencari kriteria bagaimana algoritma itu dikatakan baik, atau kriteria kebaikan algoritma gitu kan. Lalu kita akan melihat kompleksitinya gitu, kompleksitas dari algoritmanya itu dengan menggunakan apa yang udah kita bahas kemarin gitu di pertemuan awal, yaitu terkait laju pertumbuhan fungsinya. Nanti di akhir gitu, di akhir kuliah ini kita akan ada satu pertemuan yang akan membahas terkait kompleksitas suatu masalah. Jadi di dunia ini ada banyak masalah ya namanya di dunia. Itu ada kompleksitasnya, ada yang polinomial, ada non-deterministik polinomial, ada NP-complete gitu. Nah, nanti kita akan bahas ini maksudnya apa dan bagaimana perbedaan antara satu dan lainnya. Nah, algoritma juga punya sisi desainnya, aspek desainnya, yaitu apa? Ketika kita ingin mendesain suatu algoritma, ada banyak teknik yang bisa kita terapkan. Ada divide and conquer, ada backtracking, greedy, dynamic programming, graph, dan juga lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin udah ada beberapa yang sudah dibahas oleh dosen sebelumnya, tapi akan tetap saya bahas di sesi UAS ini karena ada beberapa yang saya jelaskan lebih detail karena terkait gitu dengan yang materi akan saya jelaskan gitu. Oke, kita masuk ke divide and conquer. Kalau kita lihat divide and conquer ini secara harfiah ya, maksudnya makna divide and conquer ini sendiri, divide kan artinya membagi dan conquer itu artinya menyatukan atau menggabungkan. Nah, itu adalah garis besar gitu yang dilakukan dari teknik ini gitu. Jadi dalam proses divide and conquer itu sebenarnya ada tiga tahapan utama gitu, yaitu proses divide, ada conquer, dan juga ada combine. Apa yang pertama dilakukan yaitu divide, artinya apa? Kita akan mendivide suatu masalah menjadi masalah yang lebih kecil, yang kita namakan sebagai subproblem, sub masalah. Kenapa kita bagi itu? Agar penyelesaiannya itu lebih mudah, making it easier to solve gitu. Karena kan daripada kita menyelesaikan suatu masalah yang besar secara langsung, akan lebih mudah kalau kita menyelesaikan sub-sub masalah itu, baru nanti kita satukan. Nah, itu yang akan dilakukan. Jadi itu dibagi, lalu dari sub-sub masalah itu kita selesaikan, kita cari solusinya secara rekursif gitu. Lalu solusi-solusi sub masalah tersebut akan kita satukan gitu, kita combine, yang nantinya hasil combine tersebut merupakan solusi untuk original problem, atau original problem itu yang artinya masalah utama yang besar tadi itu. Nah, ini adalah garis besar yang dilakukan dalam teknik divide and conquer. Nah, ini pseudocode-nya kurang lebih ya. Jadi misalnya kita punya suatu masalah yang dinamakan I. Kita akan mencari solusinya. Misalnya ukuran I itu adalah ukurannya kecil, masalah yang kecil. Kalau dia udah kecil kan ngapain lagi ya kita bagi menjadi masalah yang lebih kecil, nggak perlu. Sehingga langsung aja solusinya adalah direct solution. Tapi misalnya dia tuh nggak kecil, maka kita akan decompose, kita akan membaginya gitu menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Katakan ada I1, I2 sampai dengan IK. Nah, dari setiap sub masalah ini akan kita cari solusinya. Dari nanti ada solusinya ini akan kita combine. Nah, itu yang kurang lebih sama yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, misalnya Sn adalah jumlah langkah yang dilakukan pada proses direct solution, dan Dn adalah jumlah langkah untuk proses decompose, dan Cn adalah jumlah langkah untuk proses combine, di mana N adalah ukuran input gitu. Maka kan kemarin kita udah bahas terkait kompleksitas waktunya gitu kan. Biasalah untuk namanya menganalisis algoritma kan biasanya patokannya juga saya udah bilang ya, salah satunya adalah kompleksitasnya bagaimana. Nah, ini ada Tn. Nah, di notusan Tn kan kemarin. Nah, itu ada kondisinya ini. Kalau dia itu ukuran N-nya kecil, maka Tn-nya itu Sn gitu. Maka Sn artinya apa? Dia direct solution. Itu kalau N-nya kecil. Kalau N-nya nggak kecil, kalau N-nya besar, maka dia adalah penjumlahan dari yang ini nih. Ada Dn, proses decompose-nya, lalu nanti T size I gitu loh, yang tadi kita udah bagi sub masalahnya kan. Nah, itu nanti kan berarti apa? Bakal Sn juga gitu loh. Makin kecil dianya, ketika dia udah memenuhi ini, dia akan jadi total langkah gitu kan pada proses direct solution gitu. Ditambah juga Cn artinya apa? Jumlah langkah dari proses combine. Itu untuk ketika N-nya tidak kecil atau N lebih besar dari small size. Nah,
kita udah tahu itu kurang lebih seperti itu ya, apa yang dilakukan divide and conquer, lalu kita akan membahas gitu, masalah-masalah apa aja sih yang bisa di-solve atau bisa diselesaikan gitu dengan teknik divide and conquer. Yang pertama ada binary search. Binary search itu apa sih? Misalnya kalian punya suatu list, suatu array gitu ya. Ada angka yang udah terurut. Ya, makanya finding an element in an ordered list artinya apa? Kita akan mencari suatu angka dari list yang udah diurutkan. Gimana caranya? Pertama, kita akan membagi list tersebut menjadi dua bagian. Jadi misalnya katakan ada ukurannya n, kita bagi menjadi n per 2 gitu kan. Ada 2 gitu kan. Nah, nanti kita bakal membandingkan antara posisi tengah dari yang kita bagi tadi dengan yang mau kita cari. Kalau dia sama, maka proses selesai. Kalau enggak, nanti kita milih. Karena posisinya udah diurutkan kan, maka nanti kita bisa bandingkan gitu. Apakah angka yang kita cari itu dengan posisi tengahnya itu lebih besar atau lebih kecil? Kalau dia lebih kecil, dia akan memproses yang sisi kirinya. Kalau dia lebih besar, dia akan memproses sisi yang kanannya. Nanti artinya apa? Ketika setiap kita proses baginya, itu akan ada dua subproblems kan. Ada n per 2, kiri kanan. Tapi yang nanti akan kita proses hanya satu, makanya itu ada but only one will be conducted. Nanti kita baru dapat solusinya misalnya emang angkanya itu ada, nanti akan kita temukan angka tersebut di salah satu sisi dari masalah tersebut, submasalah ini. Oke, itu binary search. Kalau yang selanjutnya itu ada namanya merge sort. Kalau tadi itu kita search, kita mencari suatu elemen. Ini sort artinya apa? Kita mengurutkan. Kalau binary search kan tadi artinya apa? Listnya udah terurutkan, kita mau nyari. Kalau ini apa? Listnya nggak terurut, kita mau mengurutkan gitu. Intinya kayak gitu. Gimana caranya? Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Ada secara grafisnya, secara visual biar lebih paham. Tapi intinya seperti itu. Nah, di merge sort ini ada banyak modifikasinya gitu. Kita bisa mencari minimum number dari suatu array yang nggak terurut. Kita juga bisa mencari maksimum number dari suatu array yang nggak terurut. Kita juga bisa menghitung number of inversion di suatu array. Inversion itu apa? Misalnya yang itu ketika dia nggak urut, berarti kan ada angka-angka yang nggak sesuai dengan lokasinya. Katakan misalnya kalian punya array 1, 2, 3, 5, 4. Harusnya kan kalau terurutkan dia 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti 5, 4 ini adalah suatu inversion karena dia nggak sesuai dengan lokasi yang seharusnya. Itu yang dinamakan dengan inversion. Nah, ini prosesnya nih. Jadi misalnya kalian punya array seperti ini ya. Ada 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Kalian mau urutkan kan, karena ini nggak terurut. Kalian mau menargetkan seperti yang di bawah ini. Gimana caranya? Pertama kalian divide. Gitu, kalian bagi 2, pasti tengah. Nanti untuk nentuin apakah di sebelah kirinya 4 atau sebelah sini yang 4 tuh tergantung algoritma yang kalian bangun. Intinya apa? Dibagi 2 gitu, di tengah. Nah, nanti kalian udah bagi 2 tuh, kalian bagi 2 terus sampai apa? Sampai nanti, ini kan array-nya ada berapa elemen nih awalnya? 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Kalian bagi sampai ntar dia hanya 1 gitu. Nah, nanti yang sebelah sini ya, ketika dia 1, nanti dia bandingkan gitu dengan array terdekatnya. 38 dengan 27 dibandingkan ini. Oh, ternyata 27 lebih kecil daripada 38, maka mereka harusnya tukeran posisi gitu, sehingga nanti di sini 27, 38. Yang ini juga 43 sama 3. Oh, dia kebalik, harusnya 3 dulu baru 43, maka ini 3, 43, dan seterusnya sampai ini angka 10. Nanti ketika dia udah 22 begini, nanti dibandingkan ini. Kita tahu kan yang ini lebih kecil 27 kan, yang ini kecil 3, dibandingkan. Apakah 3 lebih kecil daripada 27 gitu kan? Kalau iya berarti ntar tukeran ini. 3 di sini, 27 di sini. 38 itu lebih kecil daripada 2 ini enggak? Gitu kan. Oh enggak, dia lebih besar daripada yang minimumnya, tapi dia lebih kecil daripada yang maksimumnya, berarti dia posisinya di sini. Sehingga 43 yang terbesar di akhir. Begitu juga seterusnya. Sampai nanti kita menghasilkan suatu array akhir yang merupakan hasil yang mau kita inginkan, yaitu suatu array yang sudah terurut. Lalu kita udah lebih tahu tuh ada namanya binary search, ada merge sort gitu kan, juga masih banyak proses-proses yang lain gitu kan, proses-proses sorting yang lain gitu. Lalu kita pengen tahu gimana sih cara kita menghitung gitu kan, menghitung running time-nya, kompleksitas waktunya tuh kayak mana sih kita ngitungnya. Itu gimana? Masih inget nggak dengan yang kita pelajari minggu lalu? Apa? Master Theorem. Ini bisa diterapkan untuk divide and conquer dengan sedikit penafsiran yang berbeda gitu. Kalau kita kan awalnya kemarin gini kan, Tn sama dengan AT N per B plus Fn. Ini adalah Master Theorem yang kita kenal kemarin gitu. Nah, untuk divide and conquer, dia akan ditransformasikan sedikit di sini aja, di mana Fn-nya akan berubah menjadi big O N pangkat K. Nah, ini maksudnya apa? Nah, A itu adalah subproblems to be proceed.
Jadi gini loh, misalnya kan tadi ketika tiap proses itu kan kita akan membagi dua kan. Nah, jadi banyaknya submasalah yang ada gitu, itu akan dinotasikan dengan B. Tapi masalah yang untuk diproses gitu kan ketika kita ngebagi dua, tadi kan ada kasusnya dua-duanya diproses, ada yang enggak kan. Nah, jadi yang akan kita proses itu yang dinamakan dengan A. Jadi B itu emang submasalah yang ada hasil pembagian divide, tapi yang mau kita proses itu dinamakan dengan A. Sedangkan K adalah kompleksitas pada saat kita ingin mengcombine menjadi solusi akhirnya gitu ketika kita perlu proses combine itu. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas selanjutnya ya, kalau udah masuk ke contoh soal gitu. Nah, ini kan kondisinya gini. Lalu kan kemarin kalau masuk teorem ada kasus 1, 2, 3. Nah, ini gimana nentuin kasus 1, 2, 3-nya? Nah, ini kayak gini. Misalnya A lebih besar daripada B pangkat K, maka dia masuk kasus 1. Dimana kasusnya tuh kayak gini ya. Big O N pangkat A log Big O N pangkat B log A. Lalu kalau A sama dengan B pangkat A, B pangkat K, maka Tn-nya sama dengan Big O N pangkat K log N. Kalau A kurang dari B pangkat K, maka Tn-nya sama dengan Big O N pangkat K. Nah, ini adalah masalah teorem untuk divide and conquer. Masuk ke contohnya. Ini binary search ya, yang saya jelaskan tadi. Kita bagi tengah, kita pilih salah satu sisi. Ini di bawahnya ada perbandingan aja. Kalau ini ketika kita mau cari satu-satu di array yang udah diurutkan, kalau ini kita pakai binary search tree. Yang mana binary search tree akan lebih efisien. Di sini kita cuma butuh steps-nya 3, kalau yang ini steps-nya sampai dengan 10 gitu kan. Karena itulah banyak bukan banyak sih. Intinya karena itulah ditemukan suatu algoritma yang lebih efisien daripada hanya kita cari satu-satu dari sorted array. Nah, gimana cara kerjanya? Kita mau cari angka 27 nih. Kita bagi 2 kan, di sini 21. Langsung kita ke kanan. Karena apa? Karena 27 itu lebih besar kan daripada 21 gitu. Maka dia akan di sebelah kanan. Yang ini nggak diproses. Sini apa? 28. 28 lebih besar pada 27, maka dia sebelah kiri di sebelah 7-nya. Dapat 25. 25 lebih kecil daripada 27, maka 27 pasti sebelah kanan. Makanya ntar kita ketemu angka 27 ini. Itu adalah cara kerja binary search tree. Nah, lalu kita kan tadi ada pas master theorem ada namanya A, B, dan K. Nah, artinya apa? Ketika kita membagi masalah ini kan, masalah mencari elemen ini, setiap prosesnya kita akan membagi masalah itu menjadi dua subproblems. Iya nggak sih? Ya kan? Maka B-nya itu 2. Tapi ketika kita memprosesnya, artinya kita apa? Ketika kita tahu, kita bagi dia jadi 2. Tapi dari 2 ini, apakah kita akan memproses setiap submasalahnya ini? Enggak, kita hanya milih satu aja kan. Karena kita tahu 27 itu sebelah sini, ngapain kita proses yang sebelah sini, ya kan? Sehingga apa? A-nya tuh hanya 1, karena dari setiap proses bagi menjadi 2, kita hanya ngambil 1. Kita hanya memproses satu bagian, maka A-nya 1. Nah gitu, makanya nih A-nya 1, B-nya 2. Lalu kenapa nih kok combine complexity-nya 0? Kenapa? Karena kan kita nggak ada proses combine, ya kan? Ketika kita nyari elemen 27-nya ini, dapat 27 ya udah selesai. Kita nggak melakukan proses combine, katakan menjadi array yang baru. Nggak perlu. Sehingga combine complexity-nya adalah 0. Sehingga kita dapat apa? A-nya 1, B pangkat K-nya sama dengan 2 pangkat 0. Karena kan kita mau cari perbandingan kan untuk nentuin dia masuk kasus yang mana. Nah, B pangkat K-nya sama dengan 2 pangkat 0, itu berapa? 1. Kita bandingin. 1, 1. Berarti apa? A sama dengan B pangkat K. Sehingga dia masuk kasus yang mana nih? Yaitu masuk kasus yang kedua. Di mana Tn sama dengan Big O, N pangkat K log N. Nah, N pangkat K-nya berapa? 0 log N. N pangkat 0 berapa? 1. Berarti apa? Big O log N. Ini adalah kompleksitas untuk binary search. Contoh selanjutnya untuk yang merge sort gitu. Tadi kita udah bahas ya ini gimana cara kerjanya. Berarti apa? Ketika dia membagi array ini, proses divide itu ada apa? Ada berapa B-nya? Ada 2 kan? Kenapa? Dia membagi jadi 2 subproblems di setiap step-nya. Nah, tapi ketika dia membagi 2 ini, dua sisinya harus dia proses kan? Kenapa? Karena dia mau ngurutin, iya kan? Berarti apa? A-nya juga 2, karena dari 2 subproblems yang dia pecah ini, yang dia dapat ini, dua-duanya harus dia proses. Dia nggak hanya bisa milih salah satu aja kayak binary search tadi, enggak. Maka A-nya juga 2. Lalu K-nya, karena dia ada proses combine kan ini, masuk sini kan ada proses combine nih, maka K-nya juga ada. Artinya apa? K-nya 1. Sehingga kita dapat nih A-nya 2, B-nya 2, K-nya 1. Kalau udah dapat kayak gini, lalu kita membandingkan, yaitu A dengan B pangkat K. A-nya 2, B pangkat K-nya 2 pangkat 1, sehingga 2 juga. Ini apa? A sama dengan B pangkat K. Berarti sama, masuk kasus yang kedua. Sehingga Tn sama dengan Big O, N pangkat K log N. Big O, N pangkat K-nya berapa? 1 log N. Sehingga Big O, N pangkat log N adalah kompleksitas untuk masalah merge sort gitu.
Nah, lalu selanjutnya ini yang saya bilang tadi ada maksimum minimum, modifikasi dari merge sort. Jadi ketika kita ada list yang nggak terurut, kita bisa tuh menentukan maksimum minimumnya, atau bisa salah satunya aja juga bisa gitu kan. Misalnya dia terurut kan gampang, kita mau cari minimum cari aja yang paling kiri, mau cari yang maksimum cari aja yang paling kanan gitu kan, karena dia udah diurutkan. Tapi kalau nggak diurutkan gimana? Nah, itu pakai prinsip merge sort tadi. Misalnya kita area yang sama, kita bagi dua nih, dapat sisi kiri, dapat sisi kanan. Nanti ini juga dibagi dua lagi. Nah, sampai nanti dia dibandingkan per itu array yang satu-satu tadi kan. 38 sama 27 itu yang mana yang jadi minimum, mana yang jadi maksimum. Oh, 38-nya maksimum, 27-nya minimum. Kita dapat yang ini kan. Yang ini apa? 43-nya maksimum, 3-nya minimum. Lalu kita bandingkan dengan yang ini, antara minimumnya dengan maksimumnya. Di sini kita tahu minimumnya 27, sini minimumnya 3. Berarti kecil yang ini kan, berarti minimumnya jadi 3, maksimumnya antara 38 sama 43, enggak, yang besar 43, berarti maksimumnya 43. Lalu kita sebelah sini nih, ini 9 dengan 82, yang minimumnya 9, maksimumnya 82. Kita bandingkan dengan 10, karena ini hanya 1, maka 10 menjadi minimum sekaligus maksimum. Kita bandingin nih, 9 dengan 10 minimum, oh masih kecil 9, berarti minimumnya 9. 82 dengan 10, oh masih besar 82, berarti maksimumnya 82. Di sini kita tahu minimumnya 9, maksimumnya 82. Di sini kita dapat minimumnya 3, maksimumnya 43 gitu kan. Kita bandingin 3 dengan 9, oh paling kecil 3, maka minimumnya adalah 3. Lalu 43 dengan 82, oh lebih besar 82, maka maksimumnya 82. Sehingga untuk keseluruhan array ini, minimumnya adalah 3 dan maksimumnya adalah 82. Itu adalah cara kerja untuk menentukan minimum dan maksimum dari suatu array yang tidak terurut. Nah, ini kompleksitasnya gimana? Kan berarti apa? Kita membagi dia jadi dua kan? Ada dua submasalah dalam setiap prosesnya, kita ngedivide-nya jadi dua. Nah, dari dua sisi tersebut kita juga akan tetap memproseskan dua sisinya. Berarti apa? A-nya 2, B-nya 2. Tapi apakah ada proses combine? Enggak, karena kita enggak akan menghasilkan suatu array baru yang terurut. Enggak, kita hanya mencari mana minimum, mana maksimum. Sehingga apa? K-nya 0. Kita dapat tuh A-nya 2, B-nya 2, K-nya 0. Kita bandingkan. Ini A-nya sama dengan 2, B pangkat K, 2 pangkat 0, 1. Artinya apa? 2 lebih besar daripada 1 kan? A lebih besar dari B pangkat K. Ini masuk kasus yang mana? Masuk kasus yang pertama. Sehingga Tn sama dengan big O, N pangkat B log A. N pangkat B sama A-nya berapa? 2 sama 2 kan? Berarti N pangkat 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Sehingga Tn-nya sama dengan big O, N untuk kasus mencari maksimum dan minimum dari suatu array yang tidak terurut. Nah, kita udah bahas yang tadi. Nah, sekarang untuk saatnya untuk kalian latihan gitu. Kalau kemarin tugas yang saya berikan tuh nggak perlu dikumpulkan, ini nanti akan saya minta untuk kumpulkan gitu kan. Nggak langsung minggu depan, nanti aja di akhir gitu ya. Tapi semakin cepat dikerjakan semakin baik gitu, biar nggak menumpuk ya. Tugasnya apa sih? Kalau tadi kan saya udah bahas terkait binary search, terkait merge sort, dan juga maksimum minimum ya. Nah, untuk tugas ini kurang ya. Harusnya kalian tentukan gitu kan. Pertama nggak tentukan dulu, kalian cari tahu gimana sih cara kerja bubble sort, ini ketinggalan di sini. Bubble sort, insertion sort, dan quick sort algorithm. Itu gimana sih cara kerjanya? Kalau kalian udah tahu cara kerjanya gimana, kalian cari tahu gimana sih kompleksitas waktu dari 3 algoritma ini. Nah, kalian kerjakannya ya, karena ini kita kuliah online, berarti pengumpulannya juga nanti online. Nanti saya kabari lebih lanjut pengumpulannya di mana, bisa jadi di Vclass atau bisa juga nanti di Google Drive atau gimana, nanti saya kabarkan lebih lanjut. Oke? Silakan dikerjakan. Nah, sekian untuk materi kuliah minggu ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa hubungi saya lewat email di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.